إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allah SWT berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa saja yang kalian rasakan, yang kalian terima dari kenikmatan, sumbernya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dengan rahman dan rahimnya Allah SWT diberi rezeki, tetapi ada rezeki yang itu tidak diberikan oleh Allah SWT kecuali kepada orang-orang yang disebut sebagai orang yang khas, orang-orang yang khusus. Orang-orang khas, orang-orang yang khusus itu adalah orang-orang yang diberi nikmat ilmu untuk melihat mana yang menjadi prioritasnya dan menyelamatkan dirinya, dan mana yang harusnya disingkirkan. Maka apabila dia mendapatkan demikian ini, maka dia mendapatkan seluruh daripada kenikmatan. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, barang siapa yang agamanya bagus, maka dunianya pun akan menjadi bagus. Apabila seseorang ingin memperbagusi urusan dunianya, maka perbagusilah urusan agamanya. Dan apabila manusia atau seseorang urusan dunianya itu rusak, hancur, kacau, berantakan, tidak berarti, membuat mudarat, membuat bahaya, membuat orang cepat atau lambat, sumbernya adalah karena hancurnya agamanya. Maka kalau kita kembalikan kepada apa yang Allah berikan kepada kita di hari ini, di bulan Sya'ban, maka ini sudah masuk akhir bulan Sya'ban. Ini termasuk kenikmatan yang tidak boleh kita anggap ringan dan sepele. Makanya orang-orang yang lebih baik daripada kita, lebih kuat daripada kita, lebih saleh daripada kita, lebih alim daripada kita, perhatian tentang penjagaan urusan baiknya agama mereka tetap jalankan walaupun dalam keadaan kritis. Seperti kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang waktu itu ditusuk perutnya oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi sehingga beliau diberi minum
dengan salib kurma. Beliau sempat mengalami kritis 3 hari, kemudian didatangi oleh seorang anak dari temannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengunjunginya, mendoakan Umar bin Khattab dengan kesembuhan, menyebutkan kebaikan Umar bin Khattab. Tetapi dalam keadaan semacam itu, tatkala Umar bin Khattab melihat anak tersebut yang menyuruh Umar bin Khattab dalam keadaan tadi, ternyata kain sarungnya atau kain sirwalnya itu menutupi mata kaki, isbal. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya ibna ukhay, irfa izaraka fa innama asfala ka'bayn fa finnar. Wahai anak saudaraku, sarungmu itu angkat, karena sesungguhnya apa yang ada di bawah mata kaki ini diancam dengan neraka. Ini dalam keadaan kritis. Ini menunjukkan betapa besar nikmat yang Allah SWT berikan kepada Umar bin Khattab dengan banyaknya agama yang ada pada beliau. Sampai Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim mengatakan kepada Umar bin Khattab, inna syaitan yafirru minka ya Umar. Sesungguhnya syaitan kalau lihat engkau lewat pada satu jalan, syaitan ini gak berani lewat di jalan yang Umar bin Khattab melewatinya. Jadi kalau misalnya ada syaitan melewati jalan A misalnya, ternyata dia lihat ada Umar bin Khattab lewat jalan A juga, nanti akan berpapasan, maka syaitan ini gak mau melewati, pergi, ketakutan. Ini baiknya agama. Jadi baiknya agama menjadikan baiknya urusan dunia. Dan insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat puasa. Hakikat puasa Ramadan. Walaupun mungkin simpulannya nggak banyak, tapi sangat berarti, sangat berarti. Saya dapatkan yang demikian ini dari Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al-Tuwaijiri. Saya dapatkan ini karena saya tidak dapatkan dari ulama lain, dari kitab-kitab lain. Ternyata ada dalam kitab ini. Syekh Ibnu Taimiyah juga menulis buku tentang hakikat siam, tetapi belum sempat kita pelajari. Tapi di sini ada hakikatnya. Yang hadirun rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu al-'iddata wa litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah SWT mengatakan bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Jadi diturunkan Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Adapun dari langit dunia ke dunia, ya, ini diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Tanggalnya tanggal berapa? Wallahu a'lam. Karena tidak ada penyebutan tanggal 17. Ya, biasanya orang menetapkan turunnya Al-Quran pada tanggal 17. Tapi Allah SWT tidak menetapkan, tidak menunjukkannya. Cuma di bulan Ramadan.
Al-Quran kata Allah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk, dan juga sebagai pembeda. Ini pentingnya kita paham Al-Quran dengan cara penafsiran yang maksud, yang berdasarkan akal, sehingga nanti akan nampak betul hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada mereka yang membaca. Maka barang siapa di antara kalian yang menjumpai bulan itu hendaklah berpuasa, dan barang siapa yang dalam keadaan sakit ataupun safar, ini boleh tidak berpuasa. Dan ini menunjukkan samahatus syariah, kelonggaran Allah di dalam memberikan syariat. Jadi kalau memang berat, ada udur di situ, ada rukhsah. Tetapi kalau tidak ada udur, disinilah letak Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada hambanya yang menjalankan agamanya. Maka bagi mereka yang tidak berpuasa karena udur, Allah katakan maka hendaknya dia mengganti pada hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan pada kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesukaran. Jadi memang yang Allah menghendaki adalah kemudahan. Termasuk kita suruh ngaji, suruh sholat, ya, puasa yang sedang dibahas, suruh haji, suruh sabar, suruh berbagai macam yang ada dalam agama ini. Sebenarnya ini kemudahan yang ingin Allah berikan. Tetapi kalau dia berpaling dari apa yang Allah SWT tunjukkan, maka kesulitan yang dia dapatkan. Seperti orang misalnya yang bahasa Jawa itu bebes, bebes apa? Bebes, saya pada bebes, resiko belakang, sehingga bebes, resiko belakang. Padahal dia berpikiran yang demikian ini bisa jadi kesulitan itu datang dan tiada henti. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu daripada akibat yang tak terduga di waktu itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu bagi orang yang mau menjalankan perintah Allah dan mau meninggalkannya. Tetapi manusia biasanya, ya, bahasa Jawanya tadi bersebaya. Kalau dalam perkara baik puasa, sholat, tahajud, sedekah, infak, kurban, ngapal Quran 30 juz, olahraga, jualan, bersebaya tawakal. Tapi kalau pada perkara kejelekan, dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, dalam keadaan bahasa Jawa itu kita pikir sambil ngomong utak. Ibu penata yang bilang utak itu, utak apa? Penata utak kontok, nek, tahu? Ya udah nggak ada jalan lain. Nek bahasa namanya utak gitu. Nek kita beri nama bahasanya apa? Buntu gitu, buntu gitu. Terus ya, secara praktik itu secara praktik harus pokoknya terus pikir kiri. Nah ini berbahaya, nggak bisa seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu nggak ingin dia hambanya itu susah. Maka ada sabaran, ada tawakal, ada ngaji. Ini bukan untuk membuat susah, bahkan untuk menghindar kesusahan. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan mengqala berrahah dan berrahah. Sing sapa wonge karepe mung kepenak ora gelem soro itu sengsara, susah, rubes, orang rubes, orang susah, rubes gitu. Zahab berrahah, maka kesusahan itu akan datang dan kenyamanan akan hilang. Sing ora gelem puasa ya malah tambah susah. Sing memang berbayar tambah susah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita itu orang yang Allah dia cintai
dengan ibadah Ramadan cuman 1 bulan, cuman 1 bulan. Makanya nanti insya Allah Syekh Muhammad bin Ibrahim Hamid At-Tuwaijiri ini membagi puasa jadi 2. Yang pertama puasa sugro, yang kedua puasa kubro. Puasa sugro itu puasa kecil, puasa kubro itu puasa besar. Kira-kira apa yang puasa kecil dan apa yang puasa besar? Kira-kira apa? Bisa ditebak puasa kecil itu apa, puasa besar itu apa? Kira-kira bisa ditebak? Senin Kamis. Nah, ini puasa kecil. Terus puasa besar sendiri. Yang nanti kita lanjutkan dulu jawabannya terakhir. Semoga waktunya dia akan sebutkan apa sih puasa kecil dan apa puasa besar. Kita masih membahas tentang puasa Ramadan. Jadi kita akan bahas apakah puasa Senin Kamis puasa kecil, puasa Daud puasa kecil, dan puasa Ramadan adalah puasa besar. Kita akan bahas. Tapi yang jelas, ya, ini hal yang Allah sebutkan tentang kehendaknya di dalam menentukan syariat puasa di bulan Ramadan. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan." Memang riwayatnya banyak. Ada yang mengatakan idza dakhala Ramadan, idza kana Ramadan. Itu yang ada di dalam kitab Sahih Muslim, kitab Siyam. Tetapi lafaz yang paling terkenal idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga. Dalam riwayat yang lain di dalam Muslim, futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmah. Wa ughliqat abwabun nar, ada yang mengatakan wa ughliqat abwabul jahannam, dan ditutup pintu neraka jahanam. Wa sulsilati syayatin, di dalam riwayat yang lain wa sulsilati syayatin. Sufidat artinya dibelenggu, silsilah juga diikat dengan rantai syaitan. Ini tatkala datang Ramadan. Jadi pada Ramadan ini keutamaan yang sangat besar. Tapi kalau kita kembali kepada nanti apa yang akan disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri ini, yang besar ini kan waktunya berapa? 1 bulan. Ya, 11 bulan kita nggak berpuasa. Jadi di sini sebenarnya bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang kalau istilah orang powerful. Bulan-bulan yang apa? Powerful. Nek tembiki kalau bisa ada powerful bukan? Kalau betul powerful istilah satu. Tembiki istilahnya apa? Apa beda? Bulan yang powerful. Istimewa. Bahasa Jawa itu. Apa semuanya di pol sing jos gandos bulan apa saja istilahnya lawis lah kalau istilah powerful. Jadi bulan ini adalah istilah bulan powerful ini cuma 1 bulan loh, bukan 11 bulan. Makanya nanti karena ini cuma 1 bulan ini powerful, ini sebenarnya bukan hanya untuk ini tapi untuk 11 bulan gitu. Makanya tatkala ya para sahabat tabi'in sebelum masuk bulan Ramadan itu sudah persiapan. Bahkan ada seorang sahabat tabi'in Amr bin Abdullah, karena Amr bin Abdullah fi Sya'ban ughliqat hanutahu wa turikahu wa fi Sya'ban kullihi yaqra'una al-Qur'an. Jadi beliau Amr bin Abdullah itu tatkala masuk Sya'ban itu sudah menutup toko. Kita ya belum ya. Kita belum nih. Mau Ramadan aja belum. Bahkan tatkala akhir Ramadan semacam buka bersama di pasar di waktu siang, namanya berpegang.
penataannya keliru nih, bidikannya keliru. Makanya ya kita boleh, kalau boleh usul, pulang kampung jangan akhir Ramadan. Ya, boleh dimulai pulang kampung pertengahan Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Setelah akhir Sya'ban mulai kembali lagi ke kota. Ya, jadi di kota masing-masing ya pas bulan Ramadan. Sehingga Ramadan bisa powerful karena di tempat masing-masing. Tetapi pulang kampungnya justru di waktu Syawal atau Sya'ban. Justru pulang kampungnya tatkala Sya'ban atau Syawal Ramadan. Yang ini bulan yang powerful. Ya namanya posisi seperti itu. Terjadilah apa yang terjadi. Maka di sini penting untuk mendidik sesungguhnya apa sih Ramadan dengan hikmah Allah yang sangat besar. Kemudian Allah agungkan, kemudian Allah muliakan bulan tersebut. Alhamdulillah azza wa jalla. Bahkan di dalam hadis Abu Hurairah yang lainnya berkata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Ini sudah menjadi hikmah dari Allah. Sebenarnya bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, rezeki juga dilipat gandakan. Jadi manusia itu banyak yang kerja, mungkin setengah hari kena setina, kerja seminggu kena sebulan, ya, sebulan kena setahun. Kita belum pernah melihat orang kerja belum pernah. Belum tak kalah kerja sambil, ya kan? Sambil apa biasanya? Ya kan? Masang batang, ya kan? Ya enggak? Berarti rezeki ini sangat banyak. Karena banyaknya rezeki ini tidak paham fungsinya itu, akhirnya malah digunakan untuk melawan Allah. Mereka dikasih rezeki oleh Allah, mereka dikasih badan pikiran dari Allah, ternyata untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi yang untuk sombong, badan dari Allah SWT, Allah yang menciptakan. Yang untuk maksiat, ya dari rezekinya Allah SWT. Ini manusia. Makanya harus pandai meneliti. Makanya kalau kita ada waktu kosong, cepat-cepat gunakan untuk ngaji. Kalau nggak untuk ngaji, untuk baca Quran. Kalau nggak baca Quran, untuk silaturahmi. Kalau silaturahmi, untuk olahraga. Untuk olahraga, bekerja. Kalau nggak bekerja, dia serawur sama orang, memberikan. Kata Rasulullah SAW, idkhalu surur ala qalbi muslim sadaqah. Menanamkan rasa senang ke dalam hati kaum muslim itu sedekah. Ya, jadi kita memilih kata-kata yang orang mendengar itu senang. Saya kayak bosnya santai aja, enteng, nggak usah tegang, apa, nggak usah panik. Akhirnya tenang. Karena memang asalnya Allah menjaga hamba-hambanya. Yang membuat manusia itu hancur kan hambanya mengikuti kejelekan hawa nafsunya. Di samping kadang ada kejelekan dari syaitan, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Ini yang Rasulullah SAW senantiasa berlindung, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dari syaitan dan manusia. Tetapi aslinya jangan tenang sudah. Dan ini menjadikan seorang apa? Selamat. Jadi yang dilipat gandakan oleh Allah SWT sebenarnya bukan hanya pahala, yang lainnya dari kebaikan yang dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi melipat gandakan pahala. Al-hasanatu asyru amsalihah, kebaikan sampai 10 kali lipat. Kalau Allah Azza wa Jalla berfirman, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa ini untukku. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya, min ajli, dari ya karena aku.
Lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan tatkala berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan tatkala bertemu dengan Rabbnya. Wala khulufu fi abyadu indallahi min rihil miski, dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah baunya lebih harum ketimbang misik. Menurut siapa? Allah. Kalau menurut manusia, kalau berpuasa bau. Jadi jangan sampai orang mengatakan dia lagi puasa disemburkan ya bau mulutnya, mampu misik kan? Ya enggak. Ya tetap baunya nggak enak. Allah menghibur. Tapi kalau kita tidak nyaman dengan bau yang demikian itu, di sisinya diangkat derajatnya melebihi misi karena dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Kemudian di sini juga ada sir. Sir itu latifah. Latifah atau istilah zaman sekarang itu namanya maqasid. Maqasid, maka mereka para ulama menulis diantaranya kalau zaman sekarang maqasid usiam. Kalau zaman dulu sir atau sirrul badi' atau latifah itu perkara-perkara yang tersembunyi. Nah ini ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya yang tadi, sesungguhnya puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwatnya. Jadi manusia kalau tidak karena Allah melepaskan diri dari syahwatnya, ringan atau berat? Manusia kalau melepaskan syahwatnya bukan karena Allah, ringan atau berat? Sangat berat. Makanya orang mengatakan, mas kalau sudah hobi mas, gak ada yang mahal. Burung perkutut misalnya harganya 100 juta, padahal kalau digoreng 10.000 ya, kalau masih hidup 100 juta. Dan yang lainnya, maksud-maksud yang lain, dan semua manusia terjerat ya, terjerat dengan belenggu maksiatnya. Yang paling dibicarakan itu kan namanya narkoba. Narkoba ini kan sebenarnya muncul dari perjalanan-perjalanan maksiat yang akhirnya narkoba ini menjadi ummul khaba'ith, induknya kejelekan. Dan kalau sudah kena ummul khaba'ith ya sudah, mau syirik, mau macam-macam udah lewat semua dari segala jenis kemungkaran kepada Allah SWT. Nah, obat daripada itu semua itu baru kata Allah. Makanya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan meninggalkan maksiat. Bisa ada orang dari umur 9 tahun ya, ini nama Pak biasanya ini Pak hisab gitu. Hisab, ahli hisab gitu. Syurut dukhan ya, syurut dukhan ya, syurut artinya minum, dukhan itu asap ya, ahli hisab asap ya. Tapi kalau bahasa Sumatera katanya ngorok ya, udut. Dari kecil sampai umur 9 tahun nggak bisa melepaskan dari rokok. Disuruh melepaskan diri dari rokok kira-kira mudah atau tidak? Sangat berat. Apalagi orang yang sudah kecanduan yang disebut dengan syakau, sulit. Tetapi kalau karena Allah SWT dia masuk ke dalam tauhid, disinilah Allah sudah. Jadi memang terapi manusia terhadap dirinya sendiri itu dengan ketakutan dia kepada Allah. Jadi dulu tak kalah turun ayat pengharaman khamar, ada di antara sahabat yang karena waktu itu kan wala taqrabus shalah wa antum sukara, dan kamu jangan mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Berarti mabuk boleh, cuman kalau misalnya mau sholat ya jangan mabuk, karena nanti kamu nggak tahu apa yang kamu ucapkan tatkala berdoa. Begitu. Nek dahar pete jengkol Pak
niki hukumnya apa Pak? Makruh ya Pak? Makruh. Tapi ini pada sholat, orang sholat, orang cengkol pakai gudeg-gudeg, wah eman-eman, kalau coel ya, cengkolnya enak main ya, makan cengkol 10 mata ya. Itu saya juga heran loh, para pecinta jengkol dan para pecinta pete itu kalau lihat jengkol sama pete itu ya Allah, Masya Allah, kayaknya tidak bisa dilepaskan antara dirinya dengan jengkolnya. Tapi ini betul-betul ya Pak, betul-betul namanya ya orang senang jengkol apa senangnya ya ke rumah pakai. Jadi Rasulullah SAW melarang kita memakan ya bakso wala apa ya bawang merah, bawang bombay itu atau bawang putih, bawang merah karena bau. Jengkol lebih bau, pete lebih bau. Lah bagaimana kalau mau sholat? Para ulama mengatakan kalau sholat hukumnya bukan makruh tetapi apa? Haram. Karena sudah bukan berhubungan dengan sebenarnya. Allahu Akbar. Waduh, ya aroma petenya keluar dari orang yang mengucapkan apa? Takbir astagfirullahaladzim, merah sholat cengkol yang ringan. Dan Rasulullah SAW mengatakan innal malaika tata'adda kama yata'adda binu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan bau sebagaimana manusia kalau bau juga nggak enak. Nanti sebenarnya malaikat dengan orang itu maka juga. Nah caranya tadi dengan keimanan kepada Allah. Sehingga waktu para sahabat yang sedang minum dibuang omongannya. Bahkan ada yang waktu itu masih nanggung berapa jeliget buang tumpah keluar. Jadi nggak ada istilah aduh Pak rokok harum Pak kemudian dari separuh nanggung nggak ada bagus. Nah nanti gimana sudah katakan Allah. Itu melepaskan dari jeratan yang demikian itu berat kecuali karena Allah. Dan yang membuat manusia tersiksa itu karena apa? Coba syahwat. Syahwat itu membelenggu, mengerikan itu. Ya, cinta dunia, cinta wanita, cinta anak. Gitu. Makanya kadang ada seorang suami ditinggal mati istrinya, ya Allah, dia kalian beautiful. Ini belajar lepaskan ini. Mungkin dong beda seluruh atau banyak dia patuh perhatian akan. Nah ini dengan keimanan ini sudah kita lakukan. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala yang membalasnya. Berikut lagi ilhadul azani wa azakumullah. Di dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan, jadi memang iman, ada kewajiban Ramadan, dia juga beragama Islam dan beriman. Jadi kalau tidak beriman, walaupun puasa, tidak ada. Karena banyak yang berpuasa tapi dia tidak Islam, cuma ikut-ikutan. Makanya sebagian wanita yang berpuasa tetapi supaya langsing, nah ini kadang berpahala. Mbak, jadi puasa benar apa penemuan, main langsing, oh mbak, niati mbak, ikhlas karena Allah mbak. Jadi harus apa? Iman. Berikutnya wahtisab dan juga berharap pahala. Maka kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Berikutnya juga di dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fil jannati thamaniyat abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Fiha babun. Di dalam surga itu ada satu pintu yang dinamakan dengan Royan. Nama Royan yang kita kenal nih, Royan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak bisa masuk ke surga melalui pintu Royan kecuali orang-orang yang
berpuasa. Ini berarti intinya puasa itu kedudukannya, pahalanya sangat besar. Walaupun juga ada ya sirriyahnya tadi, ada latifahnya, ada maksudnya ya dari perkara puasa. Kita insya Allah akan membahas tentang hakikat puasa itu sebenarnya apa. Di sini tadi dijelaskan bahwasanya puasa itu dibagi menjadi dua, ya kan? Puasa besar dan puasa kecil. Ternyata puasa kecil itu diantaranya puasa Ramadan. Ya Allah ya Nabi. Ya puasa apa? Ramadan. Padahal Ramadan besar sekali. Iya memang besar sekali. Tapi ada yang lebih besar. Di sini dikatakan shaumul asghar wa shaumul badan. Puasa kecil itu puasa badan kita berpuasa. Siang dari makan minum sampai tenggelam matahari. Dari siang maksudnya dari fajar sampai tenggelam matahari. Seperti puasa Ramadan dan puasa sunnah yang lain. Ini namanya puasa kecil. Memang puasa ini sebenarnya untuk menyapih nafsu kita, jiwa kita. Jadi kalau jiwa kita, nafsu kita tidak disapih, bahasa kasarnya bedar. Nek bahasa Jawa namanya nedak. Atas nedak, nedak itu artinya melampaui batas bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu benten dia benar-benar kalian jenengan kan edak. Benten dia, bedal itu tidak boleh masih ditabrak. Makan rumput tetangga, ini nggak boleh. Yang menjadi sakit. Jadi puasa itu untuk menyapih jiwa. Kemudian yang kedua, asalnya shaumul akbar, puasa besar. Puasa besar itu yaitu puasa hati, anggota badan, ya. An kulli ma haramallahu, dari segala apa yang Allah haramkan. Syirik haram, ya kan? Niat elek haram, riya haram, mencuri haram, lomboni haram, menyanyiakan waktu haram, menyanyiakan keluarga haram, menyanyiakan diri sendiri haram. Diri sendiri nggak boleh disia-siakan. Sebagian orang menyanyiakan diri sendiri, nggak boleh itu. Dokter tubuh saya, iya betul tubuh kamu, tetapi kamu tidak menciptakan tubuh kamu. Allah yang menciptakan tubuh kamu. Ini nanti ditanya loh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la'anallah washiman wal mustawshiman. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mentato. Ciri khas kaum muslimin awake bersih. Gitu kan? Alhamdulillah. Mulane kaum muslim tato ya oleh tukang bersih tato. Perkasa loh kamu itu bersih tato loh. Lara jadi ditato neng lara, dibersihin lara. Loh kok gelem syaitan. Jadi syaitan itu ingin mengotori, bukan hanya mengotori hati, tetapi juga mengotori badan. Wong lanang ditindik, dan seterusnya. Washimat wal mustawshimat wa mutafallijatul asnaf memang gigi, ya, wasilat wal mustawsilat menyambung rambut dan yang lainnya. Ini yang berkaitan dengan begitu, ya. Angkuli mahal Allah, niat membuang waktu, membuang amanah, tidak bermental baja. Jadi memang di dalam agama kita itu kita dididik untuk bermental baja. Jadi baja tapi yang super baja gitu. Ya. Karena Allah SWT mengatakan ahasiban nasu ayatul Qur'an fahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dibiarkan begitu saja telah mengatakan beriman dan tidak diuji? Tidak mungkin, pasti diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh-sungguh umat itu diuji. Ya, di zaman dulu diuji lebih parah, lebih berat. Ada yang digergaji kepalanya dari gergaji besi sampai mati. Ada yang disisir badannya dari sisi besi. Ada yang dimasukkan ke dalam air mendidih.
Ujian kita sebenarnya diringankan oleh Allah, sangat diringankan. Tetapi kita ini termasuk dalam kategori sulit menjaga lisan. Jadi lebih banyak tertulis sepi, bapak kayak orang itu. Kata-kata kayak gini nanti mirip tendalam bukan Pak? Sering ya. Bapak itu sebenarnya dia ucapkan dunia miskin terus kapan sudah kayak tambahnya wis kaji itu sudah wis umroh 10 dan jenengan wis kaji ini apa? Apanya ngarep kayak baik? Menanti generasi kita bener ya. Dulu kok susah teman. Mobilnya berganti-ganti dan sendiri mobil, sendiri motor katanya tambahnya Pak, bisa enak. Menanti rumah tangga segala bener ya. Bapak kayak mobilnya mampu maning. Aku saya sebenarnya jadi Pak. Menanti rumah bener ya. Bentar. Menanti Pak. Pernah ya? Bapak sering. Nah ini mentalnya lemah ini. Mentalnya harus baca, bahkan super baca. Kalau nggak mental baca, KO, tepan. Nabi harus mulai ceritakan angkel. Ya, sudah kita lanjutkan. Ya, jadi apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nahan. Bibir ini jangan suka ngomong yang menjatuhkan semangat, jangan. Makanya tatkala Bilal bin Rabah ditinis badannya dengan tanah dengan batu yang sangat besar, cuma bilang ahad. Kita kepanasan baru sedikit, langsung dari, ya kan? Seluruh. Nah ini diharamkan oleh Allah SWT. Diharamkan, jadi banyak ucapan alhamdulillah. Loh, ujian kok alhamdulillah. Ujian tingkatan pertama sabar, yang kedua istibar, yang ketiga tasobur, yang keempat ridho. Ridho itu artinya rela coba ya. Jadi tingkatan orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul, ridho dia. Ya, jadi dapat ujian sedang apapun, ridho ini dari Allah. Nah, jadi alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi obat yang maju sekali kita masuk doa, tatkala kita mendapatkan musibah, ya memang kita tidak berjauh juga. Tapi di antaranya mengucapkan alhamdulillah. Apalagi kalau orang lagi mengalami semacam ujian, tekanan, situasi dan kondisinya, alhamdulillah. Sehingga tadi Allah sembuh. Karena memang sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak. Terang gila-gila hadirin azabullah, jadi kita berpuasa ya. Niat wal aqwal, ucapan wal amal, dan perbuatan wal akhlak. Lailan wa nahara, siang dan malam. Bal kullu umur kullihi, bahkan sepanjang umurnya. Jadi begitu kita sudah masuk pada usia balik, kita sudah harus puasa sampai kapan? Meninggal dunia. Udah anaknya haram misalnya. Pagi, siang, sore, malam, umur 17 tahun ya, terus 50 tahun terus, 90 tahun terus, 100 tahun terus, 11 tahun terus gitu. Kadang orang banyak gagal di 17 tahun. Tatkala kecil dia merasa apa-apa nggak boleh. Setelah 17 tahun boleh. Kan saya umurnya udah 17 tahun ke atas. 30 boleh. Sampai kadang misalnya sudah 100 tahun udah sholat. Bah sholat, aku kecil ikut sholat. Allah orang itu kalau sholatku, jadi siki aku sholat nang jaga masjid ini sholat. Padahal dia belum sholat. Itu syaitan yang bisa. Jadi selama manusia belum meninggal dunia terus sabar, nggak boleh bosan, terus gitu. Nah ini hikmah daripada atau hakikat dari puasa Ramadan ini untuk kita kuat menghadapi bulan-bulan istimewa Allah.
Tuh hikmahnya, hakikatnya. Ya makanya tatkala orang keluar daripada bulan Ramadan, semangat ibadahnya langsam gitu, tanda-tanda Ramadannya diterima. Tapi kebanyakan selesai Ramadan ya Syawal 1, 2, 3 kenapa? Dahulu pakai ya perut tulah untuk dijaga ya yang gak punya plesir rasanya kayak orang melu si musik-musik ya. Jadi disinilah hal-hal yang perlu diwaspadai karena ini penting daripada apa? Ramadan. Ya hadirun azani wa azakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya, wa min rahmatihi anjala shaum asghar wasilatan wa sulaman li syuruk fi shaumil akbar. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan puasa kecil ini sebagai lantaran, wasilah, piranti, jalan, wasulaman dan tangga. Sebagai wasilah, lantaran dan tangga menyunggah gitu Ramadan, puasa sunnah gitu. Karena kita langsung kan sulit dilatih. Fi shaumil akbar, pada puasa besar. Alladzi huwa fa'ala kulli ma amara Allah bihi, yaitu dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengannya dan menjauhi dari segala apa yang Allah larang. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini ya orang-orang yang cerdas. Maksudnya cerdas, ya dia tahu mana yang manfaat, mana yang bahaya, mana yang kamuflase, mana yang asli. Ini tujuannya adalah supaya bertakwa. Amal kufar fala khawfa lahum fis siyamil asghar wal akbar. Sedangkan orang-orang kafir tidak ada manfaatnya, tidak ada bagiannya mereka dalam puasa kecil dan puasa besar. Wala khawfa lahum fi thawabihima, dan dia tidak mendapatkan bagian di dalam pahala keduanya. Fahum kal an'am, mereka itu seperti binatang. Sebenarnya manusia sama nggak dengan binatang? Sama nggak dengan binatang? Beda kan? Beda. Bedanya di mana? Akal. Jadi tetap ada bedanya. Nah, akal itu piranti untuk memahami Al-Quran. Sebenarnya bukan hanya akal, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Itu piranti untuk kita mendapatkan ilmu. Sudah dikasih piranti, walaupun di situ juga ada akal. Makanya Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, barang siapa yang akalnya itu memimpin hawa nafsunya, maka lebih mengerikan ketimbang binatang. Karena binatang akalnya tidak punya, ya mungkin punya tapi nggak seperti manusia. Manusia kan binatang kalah rekor di dalam bermaksiat ya kepada Allah. Sehingga bagi binatang tatkala mereka melakukan hal yang menurut manusia itu maksiat, bagi binatang tidak maksiat. Nggih, nek jago babone biasanya pinten Pak? 10 nggih. 10 lho. Nek ayam telur sing niku malah 10 juga. Jadi kalau orang memelihara ayam kokong itu ada kejantannya. Kalau nggak ada kejantannya maka jadi telur yang untuk digoreng, dan 1 jago untuk 10 betina. Kalau manusia seperti itu boleh atau tidak boleh? Tidak boleh, ada aturannya, tidak boleh. Binatang itu monggo, karena memang dia tidak ada akal dan tidak nasak mereka. Kan mereka tidak nasak. Manusia ada akal, ada nasak, ada hal-hal yang memuliakan dirinya. Ya. Maka orang kafir ini seperti binatang.
Tetapi yang jadi permasalahan, kadang orang beriman malah mengikuti orang kafir. Di Sumirang itu warna macam-macam dan dibuka auratnya dan sebagainya, itu dikira indah gitu. Sebenarnya itu pembodohan dari gambaran hati mereka yang tidak beriman ditutupin. Nah, kadang orang beriman malah ikutan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Dan sungguh-sungguh kami telah sediakan untuk penghuni neraka jahanam, mayoritas mereka adalah jin dan manusia. Kebanyakannya adalah jin dan manusia. Kata Allah SWT, "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Mereka punya hati, tetapi hati ini tidak untuk berpikir sehingga dia mendapatkan satu kemuliaan yang lebih mulia. Makanya nggak bisa disamakan. Kalau pas ada konser kok rame, kalau pas pengajian kok sepi. Memang kan orangnya beda. Orangnya beda, lebih terseleksi. Nek zaman dulu pasar malam gitu kan, lebih terseleksi. Makanya tatkala Allah memudahkan kita untuk zikir, baca Quran, puasa, bersabar dan seterusnya, mendapatkan pujian, jangan mengganggu. Jadi kayak begini kaya, jadi kayak kepenang kaya, jangan. Dan jadi orang haji ya, jadi orang sholat, jangan. Ini kita bersyukur. Loh, kok berat? Ya kalau berat ya, kalau nggak berat ya nggak ada hikmahnya. Memang berat. Para nabi pemikul agama itu juga berat. Tetapi Allah ringankan karena keimanan dan ketakwaan mereka dan kecintaan kepada Allah. Aslinya berat. Manusia lebih berat, tapi sabar dengan keimanan. Jadi dengan keimanan, ketakwaan, hal yang berat kemudian menjadi apa? Ringan. Sudah, ya. Mereka punya hati tetapi tidak untuk memikirkan. Walau a'yun la yubsiruna biha, dan mereka punya mata tidak bisa untuk melihat, meneliti dampak, ya. Nggak bisa mengambil pelajaran. La yubsiruna biha. Walau a'adhan la yasma'una, yang punya telinga juga tidak mau mendengar. Sebenarnya ilmu agama itu sudah tersebar, tapi bodoh amat. Bodoh amat, dia memang suka ngaji, dia bodoh amat, sedih-sedih. Padahal apakah dia tidak memiliki kewajiban yang sama dengan orang-orang yang salah? Kewajibannya sama. Dan aslinya orang beriman dengan orang kafir itu sama-sama wajib menjalankan syariat Allah. Jadi semuanya itu aslinya ya diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, semuanya. Loh, orang kafir dikatakan tidak. Ya kalau mereka mengamalkan, mereka tidak dapat pahala. Begitu. Tapi kalau mereka tidak mengamalkan, ya terasa berdosa. Berdosa tidak mengamalkan dan berdosa juga kafirnya. Makanya kalau mereka ingin dapat pahala, beriman dulu. Begitu. Tetapi asalnya mereka juga terkena perintah, ya sholat, ya puasa dan sebagainya. Tapi kalau mereka mau puasa ya beriman dulu, sehingga dapat pahala. La yubsiruna biha, tidak untuk melihat. Pada ma'atin la yasma'una biha. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Binatang itu kerjanya cuma apa? Makan, minum, terus tidur, terus beranak pinak kan cuma gitu doang. Makan, terus begitu, ya kan? Cuma gitu-gitu doang. Nggak ayam, nggak sapi, nggak ikan, cuma makan, tidur, beranak, makan, tidur, beranak, kayak gitu. Dan kalau kita perhatikan orang yang tidak beriman kan cuma gitu-gitu aja. Dan itu perkara yang paling mudah. Perkara yang paling apa? Mudah. Dari mana kita ambil permasalahan demikian ini? Dari ciri-ciri nanti akan datangnya hari kiamat. Rasulullah SAW mengatakan, wa antarul khufatal urata ri'a asya'i yatatawwal
Nanti di akhir kehidupan ini, wa antara kufatal qura, kamu melihat orang yang telanjang badan dan telanjang kaki, budak, tapi masih pakai celana. Celana kakinya telanjang, nyeker. Ria asyari artinya minggu pedus. Orang-orang miskin di Arab pekerjaannya minggu pedus. Tetapi apa yang terjadi? Yatatawwaluna fil dunya. Justru mereka itu di dunia, Masya Allah. Saya tentu paham ini Pak. Jadi sekarang begini, orang untuk ngaji itu butuh perhatian. Baca Quran amin, baca Arab amin, baca kitab amin, memahami agama amin. Beda kalau wong dodol, wah, berawal dari dodol sate ayam, lama-lama tuku siji, tuku loro, tuku papat, tuku lima. Sing ngaji pun di rumah, sing jadi bagus saja kok di rumah. Berawal dari turunan tempat rongsok, menggunakan mesin-mesin. Kok ini jadi rongsok besar di situ? Jadi memang untuk mendapatkan dunia lebih gampang kan dari blogger. Gitu Pak Badan. Kan ini nih kartu apa? Gitu. Makanya kalau kita tanya kayak orang-orang kaya, Firaun, Qarun, Namrud, yang nggak sekolah, loh kok bisa? Ya memang itu insting kok. Itu apa? Insting, gharizah. Yang bukan gharizah itu kayak ilmu. Nah orang-orang yang beriman bertakwa diberi nikmat yang lebih besar, yaitu kefahaman tentang agama, ketakwaan, beramal soleh. Makanya kalau misal ada orang haji sudah beriman, sudah bertakwa, kok ekonominya masih belum kayak teman-teman, jangan paksa. Rezeki ngaji itu besar nilainya loh, bisa baca Quran itu besar nilainya loh. Kalau tahu nanti orang-orang kaya yang nggak pernah baca Quran, yang nggak pernah puasa, tatkala dikubur, ingin kembali nggak ke dunia dan baca Quran dan sholat? Ingin nggak? Ingin. Kita yang balik. Jadi cara berpikirnya jangan terbalik. Kalau terbalik ya nelangsa terus. Berarti nelangsa ini belum memahami hakikat puasa Ramadan. Jadi nanti semoga pasca kita berpisah dengan puasa Ramadan, jiwa kita sudah jiwa baru. Oke, ini alhamdulillah kita belum masuk persiapan. Nanti masuk moga-moga siap, kita berlomba dan pesertanya bukan hanya kita, tetapi kaum muslimin di dunia ini, dan semoga kita termasuk menjadi pemenang. Tatkala kita menang, moga-moga kita menghadapi tantangan, dulu kita jangan mudah ya putus asa, jangan mudah bersulah, jangan mudah sedih, dan jangan mudah bakhil ya. Jadi jiwa yang kuat. Semoga dengan sebab ini Allah menjaga kita, dunia kita, dan Allah berikan rezeki yang berlimpah dalam keadaan kita tidak merasa rezeki yang berlimpah ini menjadi sesuatu yang agung dan mulia. Karena orang-orang yang zuhud itu adalah orang-orang yang apabila diberi rezeki oleh Allah, ya rezeki ada di tangan mereka, tetapi tidak sampai masuk ke dalam hati mereka. Maka ada kisah daripada 3 orang Bani Israel, yang 2 gagal, yang 1 tatkala didatangkan oleh malaikat, dia mengatakan, "Saya juga pernah fakir kayak kamu. Kalau kamu mau ambil semuanya aja." Gitu. Jadi jiwa yang demikian ini yang menjadikan orang mendapatkan hakikat bahagia. Tapi kalau belum bisa seperti ini, dia sebenarnya sedang menjaga racun dan penyakit dalam dirinya. Ya, racun dan penyakit dalam dirinya. Berbahaya atau tidak bahaya? Sangat berbahaya. Terbukti kalau mereka mau mati, mereka nggak mau mati. Karena nanti hartanya mau gimana?
inginnya hidup 1000 tahun. Misal mereka hidup 1000 tahun, setelah 1000 tahun mereka hidup atau mati. Orang kafir inginnya diberi hidup 1000 tahun. Kalau misal Allah berikan kepada mereka hidup 1000 tahun, setelah 1000 tahun mereka tetap hidup atau mati? Mati, bahkan 1000 tahun tetap mati. Dan memang ujung daripada itu mati dan bertemu dengan Allah SWT. Makanya dalam ibadah Ramadan yang akan kita juga, semoga kita menjadi individu-individu yang bisa memetik daripada hakikat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa kita pelajari semoga bermanfaat. Semoga Allah jadikan keluarga kita, masyarakat kita, ya, diri kita, saudara kita menjadi orang-orang yang Allah ridhoi. Dan semoga ya, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang masuk surga dengan keridhaannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mintanya nggak usah. Baik, salah saya. Saya tak terusan gitu. Anu mau.